أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu di masjid yang mulia ini setelah melaksanakan salah satu dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Tentu yang kita harapkan adalah semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal-amal kebajikan kita di akhirat kelak. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap pagi beliau meminta 3 hal. Dalam doanya di pagi hari, Nabi kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara. Beliau berdoa dengan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Maka seorang mukmin, seorang mukminah, ketika dia beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkannya adalah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat diterimanya amal seorang hamba ada 2. Syarat diterimanya amal seorang hamba ada 2. Yang pertama, dia ikhlaskan amalnya, ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan dalam beribadah pada Allah taala dia mengikuti tuntunan, ajaran, tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala saya akan menguraikan atau membicarakan tentang satu benda yang ada dalam tubuh kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap semua perbuatan, perilaku, ucapan, perkataan kita, yaitu yang namanya al-qalbu, hati. Hati. Di dalam ungkapan bahasa Arab disebutkan innamal mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Sesungguhnya manusia itu dikatakan manusia, dia setara atau dia dalam kategori manusia jika dia memiliki 2, hati dan lisan. Hati dan lisan. Makanya kita jumpai dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hati ini.
yang mana hati ini memiliki peran yang besar dalam kehidupan seorang mukmin atau kehidupan seorang hamba. Hati ini bermacam-macam. Ada hati yang berpenyakit, ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ya. Ada hati yang lalai, lupa. Kemudian kita melihat bahwa ternyata yang selamat itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dan membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Kemudian juga kita melihat bahwa hati ini memiliki sifat. Sifatnya adalah berbolak-balik. Dia sebuah benda yang tidak tetap. Ya. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hati ini juga terkadang dia bisa lupa atau lalai. Ya, makanya Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima doa dari min qalbin ghafilin. Allah tidak menerima permohonan seorang yang dia berdoa dalam keadaan hatinya lalai. Ya. Jadi apabila kita cermati tentang hati ini, tidak ada benda, yakni anggota badan, yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW seperti Allah dan Rasulnya menyebut tentang hati. Tidak ada anggota badan yang disebutkan secara terperinci, secara banyak, ya, kecuali hati. Kemudian hati ini adalah sesuatu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya. Kita memiliki anggota badan yang banyak. Apakah Allah melihat tangan kita untuk menilai tangan ini? Tidak. Apa Allah melihat wajah kita? Juga tidak. Apa Allah melihat kaki kita ketika melangkah? Tidak. Artinya untuk dinilai. Yang dilihat dan dipantau oleh Allah Azza wa Jalla adalah hati seseorang. Adalah hati. Maka yang paling patut untuk dihiasi itu adalah hati. Yang paling patut untuk dibersihkan adalah hati. Kita kalau kedatangan tamu agung, ya, dan kita mempersiapkan ruangan, tentu ruangan yang paling indah adalah ruangan yang bakal didatangi, dimasuki, dilihat oleh tamu. Ya. Itu yang paling diperhatikan. Adapun bagian-bagian yang tidak terlihat, itu biasanya pada umumnya biasa-biasa saja. Tapi ruangan yang akan dimasuki oleh tamu, ini yang betul-betul dihiasi. Ya. Pelaminan itu kenapa dihiasi? Tempat pernikahan seorang laki-laki dan wanita, karena ini menjadi tujuan semua mata memandang ke pelaminan. Maka ini diperindah tempat duduk itu. Nah, gambarkanlah itu semuanya dengan hati kita ini. Yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah hati. Makanya hatinya harus dihiasi. Hiasan-hiasan hati itu adalah iman. Hiasan hati adalah takwa. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Ya, beliau memukul dadanya. Takwa itu di sini,
di dada ini. Kalau dalam dada ini ada ketakwaan pada Allah Ta'ala, maka semua anggota badan akan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena instruktur dalam diri seorang manusia adalah hatinya ini. Ya. Dan oleh karena itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka semua perbuatan anggota badan adalah baik. Dan apabila segumpal daging ini jelek, ya, buruk, maka semua perbuatan anggota badan pun akan jelek dan buruk. Ala wahia al-qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Nah, kembali kepada hiasan hati itu. Yang harus dihiasi dalam hati, dan ini menjadi disebutkan oleh para ulama, ada 4 macam amal. Ada amalul qalbi dan amalul lisan wal jawari. Ya. Amal seluruh anggota badan kita ini, ada amal hati, amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Masing-masing mempunyai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Tugas yang Allah berikan pada hati bukan tugas yang Allah berikan pada tangan. Tugas yang Allah berikan kepada mata bukan tugas yang Allah berikan pada kaki, dan seterusnya. Maka hati pun memiliki amalan. Disebut oleh para ulama a'malul qulub. Amalan-amalan hati yang harus ada dalam dada seorang. Ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah Ta'ala. Iman itu amalan hati. Pertama kali harus ada dalam hati. Baru kemudian diucapkan dengan lisan. Makanya seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika akan memeluk Islam. Setelah dia beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, lalu kemudian dia diperintahkan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah dia tertancap dalam hatinya. Kemudian apa yang telah tertancap dalam hatinya dan dia telah mengucapkan dengan lisannya, itu diwujudkan dalam amal perbuatan seluruh anggota badan. Baru kemudian sholat, puasa, zakat, jihad, dan yang lainnya dari amalan-amalan anggota badan ini. Maka amalan hati ini para ulama menyebutkan adalah yang paling utama. Ya, amalan hati adalah amalan yang paling utama. Kalau jika hati ini baik, dia mengamalkan fungsinya seperti iman kepada Allah, kemudian takut kepada Allah, cinta kepada Allah, inabah ilallah, selalu kembali kepada Allah, berharap kepada Allah. Ini semua adalah amalan-amalan hati. Iman, ikhlas, cinta, takwa, ya, al-inabah ilallah, selalu ingin kembali kepada Allah, berharap kepada Allah, takut pada Allah. Ini semua ada bagian dari amalan-amalan hati. Kalau semua amalan hati ini, atau hati betul-betul mengamalkan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu beriman, ikhlas, takwa, ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, takut pada Allah dan yang lainnya, maka seluruh anggota badan ini akan tunduk patuh kepada apa yang ada dalam hati. Nah, maka yang pertama kali seorang apabila ingin memperbaiki dirinya, kadang-kadang seorang itu dia mungkin banyak melakukan kemaksiatan, banyak berbuat dosa,
Kemudian terlintas dalam benaknya, aku ingin bertobat, aku ingin kembali kepada Allah, tapi apa daya? Ya, seakan-akan begitu. Maka kami katakan bahwa yang pertama harus diperbaiki ketika seorang ingin memperbaiki dirinya adalah perbaiki hati ini. Perbaiki hati. Islahul qalb. Makanya antara doa para ulama, ya, ulama-ulama besar, dalam doa mereka, Allahumma aslih qalbi, ya Allah perbaikilah hatiku, ya, Allahumma aslih qalbi, ya Allah perbaikilah hatiku. Karena perbaikan hati adalah perbaikan bagi seluruh anggota badan ini, yakni dalam perbuatannya, dalam ucapannya, adalah dengan memperbaiki hati. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa mohon perbaikan, yang pertama kali beliau mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri. Ya Allah perbaikilah akan agamaku yang mana dia merupakan penjaga, pemelihara bagi semua urusanku. Ya. Nah, permulaan dari perbaikan agama adalah bermula dari memperbaiki hati ini. Ya. Bermula dari memperbaiki hati. Dengan iman. Dengan ar-raghbah ilallah. Keinginan untuk kembali pada Allah. Itu semua dorongan-dorongan dari hati. Kalau seorang telah memperbaiki hatinya, maka insya Allah agamanya pun akan dia perbaiki. Dan sendirinya karena hatinya baik. Ya. Maka dari itu kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ya, terdengar omongan-omongan manusia. Orang ini masya Allah hatinya baik. Padahal urusan hati tidak ada yang tahu. Ya. Apa kita tahu hati seorang? Tidak tahu. Tapi terkadang hati itu ada terpancar dari lisan orang itu. Terpancar dari perbuatan orang itu. Kita tidak pernah mengetahui orang ini berbuat jelek. Makanya kita mengatakan Masya Allah, orang ini hatinya baik. Karena selalu apa yang ditampakkan dalam muamalahnya, dalam pergaulannya, ya, selalu yang baik. Itu cerminan dari hati. Padahal sebetulnya kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Tapi seorang menilai dengan yang lahirnya. Namun sebagaimana dikatakan bahwa al-qalbu wi'aun. Hati ini ibarat bejana, ya. Sedangkan lisan dan perbuatan anggota badan ini adalah percikan-percikan dari apa yang ada dalam bejana ini. Percikan-percikan dari apa yang ada dalam bejana ini. Karena setiap bejana memercikkan apa yang ada di dalamnya. Kalau bejana itu berisikan madu, maka percikannya madu. Tidak mungkin, ya, sebuah bejana berisikan berisikan lumpur misalnya, ya. Kemudian dia memercikan madu atau air, tak mungkin, mustahil. Bejana yang berisikan kopi akan memercikan kopi. Bejana berisikan teh akan keluar dari itu memercikan teh dan seterusnya. Maka hati adalah ibarat bejana yang ada isinya. Lisan, perbuatan ini adalah percikan-percikan dari hati. Maka dari itu orang muslim, orang mukmin selalu dia memercikan yang baik. Ya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, muamalahnya, ya, hak-hak manusia, hak-hak Allah dikerjakannya, diamalkannya, karena hatinya berisikan, bejananya berisikan sesuatu yang mulia, dari iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ya, takwa, cinta, ikhlas, dan yang lainnya. Nah, tentang pentingnya hati yang harus kita upayakan sebagai karena hati sebagaimana saya katakan tadi
ada 3 macam hati yang sudah saya sebutkan. Ada hati yang selamat, namanya al-qalbus salim. Hati inilah yang akan bermanfaat ketika seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hati yang selamat ini, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, iri, kibir, kesombongan, dan yang lainnya. Jadi hati yang selamat adalah hati yang sehat, yang dia membawa iman pada Allah, ketakwaan pada Allah, takut pada Allah, maka ini yang akan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dan membawa hati yang selamat. Nah, untuk berupaya, atau di antara sifat yang disebutkan oleh para ulama tentang hati yang selamat ini, para ulama menyebutkan di antara tanda-tanda hati yang selamat. Yang pertama, hati ini selalu kembali dan bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi bertobat itu jangan menunggu setelah berbuat maksiat baru bertobat. Kita ini banyak hak-hak Allah yang belum terpenuhi kita lakukan, entah kita sadari atau tidak. Makanya hendaknya selalu kita bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ciri hati yang selamat ini, yang pertama adalah hati yang dia itu selalu bertobat dan selalu kembali kepada Allah Ta'ala. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati yang selamat, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara tandanya adalah dia ini adalah hati yang bersih dari semua penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu banyak, dengki, iri, hasad, sombong, ujub, ujub mengagumi diri sendiri, dendam, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati itu. Jadi hati yang selamat adalah selamat dari semua sifat-sifat yang jelek, yang disebut dengan amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati itu ada. Siapa yang mengatakan penyakit hati itu ada? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Kalau mereka tidak berupaya untuk menyembuhkan, mengobati penyakit hati, maka Allah akan menambah penyakit hati itu. Nauzubillah min dzalik. Ini Allah sebutkan tentang orang-orang munafikin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah menambah penyakit pada mereka. Tatkala mereka tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah, maka penyakit itu bertambah. Penyakit itu bertambah. Nah, oleh karena itu setiap orang lebih mengetahui tentang dirinya. Tidak ada yang mengetahui hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mengetahui diri kita. Maka dari itu harus selalu berupaya untuk kita ini memeriksa hati kita. Memeriksa. Seorang kalau baru membeli mobil yang mewah, harga 400-500 juta atau 1 miliar, dia itu betul-betul menjaga
mobilnya. Diperiksa, selalu dilihat. Ya, ada hal-hal yang kotor dibersihkan. Nah sebetulnya kita memiliki sesuatu yang lebih dari itu, yaitu hati. Ya. Seorang yang selalu menjaga hatinya, memelihara hatinya, membersihkan hatinya, maka dia akan membuahkan buah yang luar biasa. Pertama adalah ketentraman dalam jiwanya, ya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu pada Allah. Kita coba bertanya pada diri kita, ya, untuk melihat diri kita. Pernahkah kita ini merindukan Allah Subhanahu wa taala? Jawaban masing-masing. Ya. Jawaban masing-masing. Tidak perlu diungkapkan. Pernahkah terlintas dalam hati ini, aku rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Coba kita tanyakan. Kalau belum ada kerinduan, ya karena mungkin banyak faktor, berarti kita ini masih memiliki hati yang perlu dibersihkan. Ya. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita, terutama hati. Dan berzikir pada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dan kamu berzikir pada Allah akan menenangkan hati. Hati yang tenang adalah hati yang selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat pada Allah taala, apabila seorang memperbanyak mengingat Allah, akan menimbulkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ciri, tanda dan alamat hati yang selamat itu, dia selalu qanaah, puas, dalam arti bersyukur kepada dan ridha kepada setiap pemberian Allah padanya. Ini menunjukkan hati ini selamat. Dia mendapat banyak, alhamdulillah, dia ridha. Dia mendapat sedikit, alhamdulillah, dia ridha. Dia tidak pernah mengadu, tidak pernah mengeluh. Ya, selalu ridha dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya, selalu bersyukur, selalu terima. Dan itulah kekayaan yang paling kaya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalam, aghnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang paling kaya adalah kekayaan dalam hati jiwa seseorang. Dan dia puas, dan dia ridha, dan dia bersyukur kepada setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah menggambarkan tentang Nabi alaihissalam dalam Al-Quranul Karim, surat Ad-Duha. Wad-duha wa layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau akan diberikan oleh Tuhanmu dan engkau akan selalu ridha. Jadi orang yang ridha pada pemberian Allah ini menunjukkan kebersihan hatinya, menunjukkan sehatnya hati dan selamatnya hati orang tersebut. Kemudian hati yang selamat adalah hati yang mengenal keadaannya di dunia ini. Ya. Hati yang mengetahui dan mengenal statusnya di dunia. Itu hati yang selamat. Apa status manusia di dunia ini? Sementara. Hatinya dia ta'alluq bil akhirah, yang menjadi tujuannya adalah akhirat. Dia tahu betul dunia ini hanya sementara. Tidak lama. Ya. Berapa tahun pun umur seorang, ya, panjang seberapa pun panjangnya tetap pendek. Malaikat pernah bertanya kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, wahai Nabi yang terpanjang umurnya, bagaimana pandanganmu tentang dunia ini? Kata Nabi Nuh alaihissalam,
dunia ini bagi aku tidak lebih dari sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Aku masuk dari satu pintu, aku keluar dari pintu yang lainnya. Itulah dunia. Ya. Maka hati yang selamat yang mengenal hakikat dunia ini. Karena dia ta'alluq ini bergantung kepada akhirat. Ya, apa yang dia kerjakan selalu kaitannya dengan akhirat. Ini berarti hati itu adalah hati yang pertanda bahwa hati adalah hati yang selamat. Kemudian antara yang disebut oleh para ulama tentang tanda-tanda hati yang selamat, yaitu dia tidak merasakan kebahagiaan kecuali ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah puncak kebahagiaannya. Tatkala dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Karena perintah Allah ada 2 macam. Ada perintah yang bersifat wajib, ya, ini dia kerjakan betul. Ada perintah yang bersifat tidak wajib, anjuran-anjuran. Itu pun dia berupaya untuk mengerjakannya. Seperti sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, amalan-amalan sunnah juga dia kerjakan. Jadi dia merasakan puncak kebahagiaan tatkala dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah tatkala dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Kalaupun suatu saat karena dia sebagai manusia, yang namanya manusia terkadang terjerumus dalam dosa, dalam maksiat, ini tidak bisa dipungkiri. Nah, hati yang selamat ini dia segera kembali pada Allah Ta'ala. Ketika dia terjerumus dalam dosa, dalam maksiat, dia tidak bergelimang dalam maksiat itu. Segera dia keluar dari maksiat itu, kembali kepada Allah dengan penyesalan dan bertobat dan istighfar dan memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal soleh, amal kebaikan untuk menutupi dosa-dosa yang dia kerjakan. Kemudian kata para ulama, di antara alamat dan tanda hati yang selamat adalah hati yang selalu berzikir kepada Allah. Zikir itu 2 macam. Ada zikrul qalbi, dan ini disebut dengan aslul zikri. Pangkal dari zikir pada Allah Ta'ala adalah hati yang selalu ingat pada Allah. Itu pangkal dari zikir. Kemudian zikir yang kedua, zikrul lisan. Seorang membaca zikir dengan lisannya. Ini cabang, ya. Pangkalnya di hati ini, ya. Dia selalu ingat pada Allah Ta'ala. Kapan dimanapun dia ingat pada Allah Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya. Orang-orang yang selalu mengingat Allah, ya. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, mereka selalu mengingat Allah. Ya, ini ingat dengan jadi yang pertama adalah zikrul qalbi, hati yang selalu ingat pada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan, ya. Kemudian zikru al-lisan, zikir lisan juga amal yang baik, amal yang mulia, ya, yaitu mengucapkan zikir-zikir itu seperti istighfar, ya, atau ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau zikir-zikir yang lainnya. Ya, intinya bahwa dia selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri, alamat, tanda-tanda hati yang selamat. Dia selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri orang kaum mukminin. Makanya Allah selalu memerintahkan mereka untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, uzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan zikir yang banyak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian mensucikan Allah di pagi hari dan di petang hari. Dan orang yang paling banyak berzikir pada Allah Ta'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau selalu berzikir pada Allah pada setiap keadaannya. Jadi Nabi SAW selalu berzikir pada Allah dalam setiap keadaannya, ya, kecuali ketika beliau mungkin masuk di toilet, buang air, itu pun makanya di antara hikmah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ketika Nabi alaihissalam mengajarkan pada kita doa keluar dari toilet, yaitu ghufranaka, ya, ghufranaka. Adapun riwayat yang alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani, ini riwayat dhaif, itu riwayat lemah. Ya, jadi riwayat yang sahih, yang sahihah, ketika seorang keluar dari toilet dia membaca ghufranaka, yani ya Allah, aku mohon ampunanmu. Sebagian ulama mengatakan, mengapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita dan beliau amalkan pertama kali ketika selesai buang air, beliau mengucap ghufranaka. Sebagian ulama mengatakan karena di saat beliau di toilet itu artinya beliau tidak berzikir pada Allah. Makanya ketika keluar beliau minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunilah aku. Ya, karena memang kondisinya tidak mungkin untuk berzikir, untuk menyebut. Ya, ketika seorang dalam keadaan di dalam keadaan buang air. Makanya ketika keluar beliau minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu diantara yang disebutkan oleh para ulama, hikmah dari seorang ketika keluar dari toilet habis buang air, dia membaca ghufranaka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara tanda hati yang selamat itu adalah hati yang dia adalah hati yang merasa sakit tatkala dia terjerumus dalam maksiat. Jadi kita untuk mengetahui, mengidentifikasi hati kita ini masih ada imannya, masih ada kebaikannya, yaitu ketika seorang terjatuh dalam maksiat. Kalau muncul penyesalan, ada rasa takut, ada ingin kembali pada Allah Ta'ala, berarti hati itu masih sehat. Tetapi ketika seorang terjerumus dalam maksiat, dalam dosa, biasa-biasa saja, oh berarti hati ini sudah penyakit. Ya. Kita itu kalau tidak merasa penciuman, ke rumah sakit. Kenapa? Ini berarti sakit hidungnya ini. Lidah tidak bisa merasakan manis, kecut, ya, pedas, ke rumah sakit. Kok lidah saya tidak terasa apa-apa? Nah, ini diberikan obat oleh dokter karena ada penyakit. Nah, hati itu kalau penyakit, dia tidak merasa apa-apa tatkala terjerumus dalam maksiat. Berarti hati itu sakit. Segera diobati. Ya. Segera diobati. Tapi selama masih ada rasa takut, rasa cemas, ya, penyesalan ketika terjerumus dalam suatu perbuatan dosa, maka ini insya Allah pertanda hati itu masih ada sehatnya, ya, supaya segera ya walaupun mengandung penyakit, ya, tapi ada sehatnya, segera disembuhkan, segera diobati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hati yang sehat, di antara tandanya adalah dia selalu memperbaiki amalnya dan meningkatkan amalnya. Selalu memperbaiki dan meningkatkan. Ya. Ada hal-hal dan kewajiban yang dia tidak tahu. Ya, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana ibadah yang benar, dia mungkin tidak mengetahui, maka dia berupaya untuk mempelajarinya atau untuk bertanya kepada orang berilmu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita yakni ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita hati yang selamat, ya. Masing-masing mengetahui tentang hatinya. Hati yang selamat, hati yang berpenyakit, dan hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang orang-orang kafir. Ya, hati yang mati, hati yang orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan mereka tidak mau kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi hati-hati. Hati seorang muslim bisa jadi karena banyak penyakitnya,
bisa sampai mati. Ya naudzubillah. Maka kita lebih mengetahui tentang diri kita, hati kita. Oleh karena itu mari selalu berupaya untuk memperbaiki hati kita, untuk mengamati hati kita, untuk membersihkan hati kita. Ya, karena dengan itu semuanya insya Allah akan baik semua perbuatan anggota badan kita. Dan mintalah pertolongan pada Allah Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk Allah memperbaiki hati kita, Allah menetapkan hati kita. Ya, ini semua harus kita berupaya dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.